warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Reynanta Rahmadinaya dari kelas 10 MIPA 4 nomor absen 27. Di video kali ini aku bakal membahas tentang kingdom lantai. Jadi, yuk kita mulai. Sebelum kita membahas lebih jauh, aku bakal menyampaikan tujuan dan manfaat dari pembuatan video kali ini. Tujuannya yaitu kita akan membahas ciri-ciri, struktur, klasifikasi, dan cara reproduksi dari anggota kingdom lantai seperti tumbuhan lumut atau bryophyta, tumbuhan paku atau pteridophyta, dan tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Dan juga kita akan mencari contoh-contoh dari tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji di lingkungan sekitar kita. Sehingga kita mendapatkan manfaat, yaitu kita menjadi tahu apa saja ciri-ciri, struktur, klasifikasi, dan cara reproduksi dari bryophyta, pteridophyta, dan spermatophyta, sehingga kita dapat membedakan antara ketiganya. Yang pertama akan kita bahas yaitu tumbuhan lumut atau bryophyta. Pasti kita sering menjumpai tumbuhan lumut ini di bebatuan atau di tempat-tempat lembab lainnya, apalagi kalau saat musim hujan seperti ini. Nah, tumbuhan lumut ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, lumut daun atau musky. Yang kedua, lumut hati atau Hepaticae. Yang ketiga, lumut tanduk atau Anthocerotae. Ciri-ciri umum lumut antara lain tidak memiliki pembuluh, hidup di tempat yang lembab, memiliki klorofil, multiseluler, makroskopis, mengalami pergiliran keturunan, dan belum memiliki akar atau rizoid, batang, daun yang sejati. Ini adalah contoh lumut yang aku temuin di dekat rumahku. Dengan klasifikasinya yaitu kingdom lantai, divisi Bryophyta, kelas Bryopsida, ordo Bryales, famili Bryaceae, genus Bryum, spesies Bryum sp. Sesuai dengan klasifikasinya, Bryum sp ini digolongkan dalam lumut daun karena memiliki daun sederhana berbentuk pipih yang mengandung kloroplas. Serta struktur dari lumut yaitu yang pertama, bagian yang menghasilkan spora pada fase sporofit yaitu sporanium dan seta. Dan yang kedua, bagian yang menghasilkan gamet pada fase gametofit yaitu stolon dan rizoid. Reproduksi tumbuhan lumut terjadi secara seksual atau generatif dan aseksual atau vegetatif. Reproduksi seksual terjadi dengan adanya fertilisasi ovum dan spermatozoid. Sedangkan reproduksi aseksual dilakukan dengan spora, dengan bagan metagenesisnya seperti berikut. Metagenesis diawali dengan berkecambahnya spora menjadi protonema, dan di dalam protonema terdapat buntut yang tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan lumut atau tumbuhan gametofit. Pada tumbuhan gametofit dibentuk gametangium, yaitu sel kelamin jantan atau spermatozoid yang dihasilkan oleh antheridium, dan sel kelamin betina atau ovum yang dihasilkan oleh archegonium. Peleburan spermatozoid dan ovum akan menghasilkan zigot yang terus berkembang menjadi embrio yang diploid. Embrio kemudian akan tumbuh menjadi suatu badan yang bulat dengan cangkang yang disebut dengan sporogonium atau tumbuhan sporofit. Dalam bagian yang bulat tersebut dibentuk spora sehingga sering disebut dengan kapsul spora atau sporangium. Jika spora jatuh di tempat yang lembab dan sesuai dengan tempat tumbuhnya, maka spora akan menjadi individu baru dan mengulangi bagan metagenesis. Yang kedua adalah tumbuhan paku atau pteridophyta. Paku-pakuan atau pakis-pakisan adalah kelompok tumbuhan yang memiliki pembuluh sejati sehingga dikelompokkan dalam Tracheophyta. Tumbuhan paku ini dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu paku purba atau Psilopsida, paku sejati atau Pteropsida, paku kawat atau Lycopsida, dan paku ekor kuda atau Xenopsida. Adapun beberapa ciri-ciri umum dari tumbuhan paku, diantaranya sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati dengan berkas pembuluh angkut berupa xilem dan flum. Tidak menghasilkan bunga, tidak menghasilkan biji namun menghasilkan spora, memiliki klorofil, mengalami pergantian keturunan, dan hidup secara epifit, higrofit, maupun hidrofit. Ini adalah tanaman paku yang aku temukan. Paku ini bernama paku pinang biru dengan jenis daun bergelombang atau dengan nama ilmiahnya yaitu Plepodium aureum. Dengan klasifikasinya yaitu kingdom lantai, divisi Pteridophyta, kelas Polypodiopsida, ordo Polypodiales, famili Polypodiaceae, genus Plepodium, dan spesiesnya Plepodium aureum. Dan yang kedua adalah paku Polypodium vulgare dengan klasifikasinya yaitu kingdom lantai, divisi Pteridophyta, kelas Polypodiopsida, ordo Polypodiales, famili Polypodiaceae, genus Polypodium, dan spesies Polypodium vulgare.
Plepodium aureum dan Polypodium vulgare ini termasuk dalam paku sejati karena memiliki akar, batang, dan daun, dan batang muncul ke permukaan tanah. Struktur paku sejati ini ialah yang pertama akar yang pada fase gametofit berupa akar semu yang disebut dengan rizoid, sedangkan pada fase sporofitnya tanaman ini mempunyai akar sejati dengan tipe akar serabut. Yang kedua adalah batang. Batang tumbuhan paku pada fase gametofit disebut dengan protalium. Sedangkan pada fase sporofit, tumbuhan paku telah memiliki batang sejati. Yang ketiga adalah daun, yang biasanya di daun inilah tempat melekatnya spora. Tumbuhan paku bereproduksi baik secara generatif maupun vegetatif. Reproduksi generatif terjadi dengan peleburan atau fertilisasi sel sperma dan sel ovum, sedangkan reproduksi vegetatifnya terjadi dengan pembentukan spora. Kedua reproduksi ini terjadi pada satu individu secara bergantian pada pergiliran keturunan tumbuhan paku yang disebut dengan metagenesis, dengan bagannya seperti berikut. Metagenesis pada tumbuhan paku bermula dari spora yang membentuk protalus atau protalium. Setelah itu, pada fase selanjutnya, gametofit ini akan terbagi menjadi dua, yaitu archegonium yang kemudian akan menjadi sel ovum dan antheridium yang kemudian menjadi spermatozoid. Kemudian sel ovum dan spermatozoid akan menjadi zigot. Setelahnya akan menjadi sporofit dan kemudian akan membentuk sporangium. Terakhir adalah tahap spora yang dimana pada siklus metagenesis paku akan berputar seperti halnya bagan tersebut. Yang terakhir adalah tumbuhan berbiji atau spermatofita. Spermatofita adalah tumbuhan yang sudah memiliki organ khusus berupa biji yang di dalamnya mengandung calon individu baru. Spermatofita pun sudah memiliki dan dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya, dan juga dapat melakukan fotosintesis sehingga tumbuhan spermatofita disebut juga sebagai tumbuhan sejati. Tumbuhan berbiji pun dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae dan tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Dan angiospermae ini dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan dikotil atau biji berkeping 2 dan tumbuhan monokotil atau biji berkeping 1. Tumbuhan berbiji pun memiliki beberapa ciri umum seperti sudah dapat dibedakan secara jelas antara batang, akar, dan daunnya. Memiliki generasi sporofit lebih kompleks dibanding dengan tumbuhan paku dan lumut. Memiliki klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis. Memiliki berkas pembuluh anggut berupa xilem dan floem, multiseluler dan makroskopis. Contoh tumbuhan spermatofita yaitu pohon mangga dengan klasifikasinya Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Sapindales, famili Anacardiaceae, genus Mangifera, dan spesies Mangifera indica. Mangga termasuk dalam tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae karena memiliki daging buah yang melindungi bijinya, dan termasuk tumbuhan dikotil atau biji berkeping 2 karena mangga memenuhi beberapa ciri-ciri dikotil yaitu berakar tunggang, memiliki kambium, batang pada bagian panggul besar, dan semakin bercabang maka semakin kecil. Bunganya kelipatan 4 atau 5 dan daunnya menyirip. Seperti tanaman dikotil lainnya, struktur pohon mangga meliputi akar tunggang, batang berkambium, daun, buah, biji, dan bunga. Reproduksi mangga dapat melalui dua cara, yaitu yang pertama generatif, dengan jatuhnya serbuk sari yang terbawa angin ke kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga sehingga terjadi pembuahan dan menghasilkan biji. Yang kedua dengan cara vegetatif, yaitu dengan mencangkok. Mencangkok adalah memperbanyak dengan melukai dahan pohon dan membiarkannya akar tumbuh dari dahan pohon yang dilukai tersebut. Setelah kita mengetahui dan mengulik tentang Kingdom Plantae yang meliputi lumut, paku, dan tumbuhan berbiji, kita dapat mengetahui ternyata Kingdom Plantae memiliki banyak sekali jenisnya dengan karakteristik, ciri-ciri, dan keunikannya sendiri-sendiri. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan dalam informasi maupun perkataan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.